Halo, selamat datang di channel Witrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Hai Libra, apa kabar? Sekarang kita general reading untuk kabar baik di bulan Maret. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini semua berkah dilimpahkan dan ibadah diterima, juga dilancarkan segala urusannya. Oke, sekarang kita reading untuk kabar baik zodiak Libra. Oke, yang pertama ada Ten of Cups. Kemudian ada Two of Coins. Ada Four of Swords. Ada Six of Swords. Dan ada Ace of Coins. Kabar baiknya, segala sesuatu itu menuju rampung. Jadi kamu itu akan merampungkan atau sebentar lagi sudah menyelesaikan ya segala urusan, masalah. Ini di berbagai aspek kehidupan ya, yang aku rasakan, terutama percintaan. Untuk percintaan kelihatannya kalau kamu punya masalah ya di beberapa waktu ini, maka di bulan Maret akan ada penyelesaian. Dan mudah-mudahan ya, karena di sini ada Ten of Cups, penyelesaiannya itu semacam win-win solution. Jadi ada penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak. Kemudian di sini juga ya buat kamu yang sibuk, kalau kamu sudah merasa kewalahan ya kemarin-kemarin, maka di bulan Maret kamu itu akan mulai jago gitu ya, lebih ahli untuk mengatur segala sesuatunya. Mungkin tetap sibuk, tapi tidak kewalahan. Kemudian di sini juga yang aku rasakan ya, di bulan Maret sebenarnya kamu punya energi yang cukup untuk mengerjakan segala sesuatunya. Hanya saja ada beberapa hal, atau mungkin dari luar ya, dari pihak luar, eksternal, yang ingin supaya kamu itu jangan terlalu sibuk. Ya, di sini ada sisi positif ya. Mungkin orang-orang terdekat itu ingin supaya kamu bisa menjaga kesehatan. Jadi jangan terlalu memforsir tenaga ya, bekerja sampai larut. Atau terlalu ya mengerjakan segala sesuatunya ingin diselesaikan dalam waktu yang cepat atau dalam satu waktu. Tapi ada juga ya sisi negatif, mungkin dari saingan ya, atau orang-orang yang gak suka sama kamu. Itu tidak bisa dihindari ya. Di dalam hidup ini, siapapun itu pasti ada orang yang pro dan kontra. Buat orang yang kontra ya, yang tidak suka dengan kesuksesan kamu, mereka itu ingin supaya kamu itu menyerah ya, atau setidaknya tuh ya tidak melakukan apa-apa di bulan Maret. Tidak melakukan apa-apanya dengan hal-hal yang negatif ya, misalnya pengen kamu itu sakit. Makanya tadi ya sisi positif dari orang terdekat yang ingin supaya kamu menjaga kesehatan itu perlu dipertimbangkan ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa kayaknya aku sanggup nih mengerjakan segala sesuatunya hari ini, tapi kemudian orang terdekat mengingatkan, sebaiknya kamu tidak mengabaikan ya. Karena meskipun kamu masih punya tenaga, tapi kalau ada energi negatif dari luar yang datang dan kamunya itu tenaganya habis untuk mengerjakan segala sesuatu,
maka ya kamu tidak bisa membentengi diri, tidak bisa memagari diri dari energi negatif. Makanya di situ kamu perlu rehat dulu ya, perlu istirahat. Dan kamu juga di sini ya, aku merasakan beberapa Libra itu punya kemampuan untuk bisa menghindari ya hal-hal negatif atau ya pokoknya energi-energi negatif yang dikirimkan oleh orang. Kamu itu bisa berlalu ya, jadi kayak anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Artinya di sini kamu jangan terlalu fokus pada apapun ya, pada pekerjaan kamu, pada omongan-omongan miring, pada hal-hal yang negatif ya. Terlalu fokus itu ya seperti pada umumnya ya, terlalu itu tidak baik ya, seperti kata Kak Roma. Jadi jangan terlalu. Nah, di bulan Maret ini, kalau kamu bisa menyeimbangkan segala sesuatunya, kamu tidak terlalu ya, maka kamu akan mendapatkan ini ya, hadiah dari semesta. Akan ada hadiah yang menjanjikan ya. Ini bisa kestabilan jangka panjang, tapi masih berupa benih ya. Jadi kamu harus benar-benar menjaga dan merawatnya. Dan kamu juga ya pokoknya merawatnya itu bukan hanya fokus ke benihnya itu, tapi ke diri kamu juga ya sebagai perawat, sebagai yang ingin ya membuat segala sesuatunya itu berkembang. Kamu juga harus punya energi yang cukup. Makanya di sini tadi harus memperhatikan kesehatan. Ya, jadi kabar baiknya kalau kamu tidak ngoyo, maka kamu akan mendapatkan juga kok hasil yang sesuai. Ya, jadi perlu menjaga keseimbangan, terutama kesehatan. Di sini bukan hanya kesehatan fisik aja ya, tapi kesehatan pikiran, mental, kesehatan batin, ketenangan batin ya. Bagaimana caranya supaya kamu itu tidak mudah fokus pada hal yang memang diciptakan oleh orang yang gak suka sama kamu, sehingga itu menyedot energi kamu, menguras energi kamu, dan akhirnya kamu lupa ya bahwa kamu punya benih yang akan kamu tanam ya dan perlu kamu rawat. Ya, seperti itu ya. Aku ambil contoh di percintaan ya. Misalnya kalau hubungan kalian itu lagi kurang baik, maka di bulan Maret ya ada kemungkinan hubungannya membaik. Tapi ketika sudah membaik, kamu jangan terlalu fokus di situ. Ya kamu cukup bersyukur ya dan berusaha untuk kedepannya bagaimana agar tidak terjadi lagi ya masalah-masalah yang sama. Atau kamu bisa merawat hubungan ini lebih baik lagi. Jadi yang sudah berlalu biarlah berlalu, kemudian kamu fokus ya ke hal-hal yang lain. Misalnya sudah menyelesaikan satu masalah, berarti kamu ganti atau switch ya ke hal yang lain. Di sini juga ada pesan untuk bisa memilah dan memilih dengan baik. Aku ambil contoh kalau di pekerjaan ya. Buat kamu yang sedang mencari pekerjaan, kelihatannya kamu akan mendapatkan beberapa peluang. Nah, di situ kamu harus bisa atau pintar ya, melihat dengan jeli yang mana yang cocok untuk kamu. Yang mana yang bisa membuat kamu itu berkembang ya di masa depan. Jadi jangan melihat segala sesuatunya secara instan. Misalnya ya gaji yang lebih besar, atau keuntungan-keuntungan lain yang sekarang, tapi kedepannya kamu nggak pikirkan. Justru harus dibalik ya. Meskipun sekarang itu gajinya kecil, atau belum sesuai harapan, tapi kalau nanti ada kelihatan gitu ya jenjangnya, dan kamu juga benar-benar sudah bisa memastikan ya bahwa kamu itu akan stay di situ ya, kamu nggak ragu-ragu, maka lebih baik kamu memilih yang untuk jangka panjang. Kalau di percintaan ya, untuk yang single, di sini aku merasakan kamu akan dihadapkan pada dua pilihan ya, yang sama-sama kamu suka. Nah, yang aku rasakan sih di sini kamu akan lebih condong ke air signs ya, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi sesama air signs itu akan lebih menarik buat kamu. Tapi sebenarnya kalau ada yang punya
elemen earth signs cukup kuat ya, Virgo, Taurus, Capricorn, bisa jadi dia itu orang yang lebih tepat untuk kamu. Tapi ini menjadi pertimbangan ya. Jadi jadikan segala sesuatunya itu sebagai pertimbangan. Kalau bisa ya, ditimbang-timbang dulu sebelum kamu memutuskan. Ya sebenarnya dua-duanya ini sama-sama baiknya ya. Tapi kalau dari tebaran ini, aku merasakan kamu akan lebih cocok dengan earth signs. Untuk yang berpasangan ya, atau secara keseluruhan, di sini memang kamu perlu fokus ke pekerjaan, ke karir, ke keuangan. Bagaimana caranya supaya menambah keuangan kamu, supaya lebih stabil di masa depan. Jadi kalau kamu ingin mulai menabung lagi, berinvestasi, atau memulai usaha, ada baiknya kamu merumuskan atau merencanakan di bulan Maret. Ya, ada kemungkinan apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu mulai di bulan Maret, itu akan bisa berlangsung untuk jangka panjang dan menjanjikan ya. Karena Ace of Coins ini salah satu kartu yang jarang sekali negatif ya. Meskipun di sekelilingnya itu banyak kartu negatif ya, sekalipun dikelilingi oleh kartu negatif, tapi Ace of Coins ini aku lebih sering menemui hal-hal yang positif ya. Bahkan kalau misalnya yang single, kamu itu lagi ingin mendapatkan hubungan yang serius, ini juga bisa menjadi pertanda ya. Ada komitmen, ada sesuatu yang akan jangka panjang. Kayak gitu ya. Jadi jangan sia-siakan energi Ace of Coins ini. Ini juga semacam hadiah dari semesta ya. Jadi kalau semesta sudah memberikan hadiah, itu merupakan karunia. Jangan sampai kamu melewatkan atau secara tidak sengaja menepis hadiah dari semesta. Salah satu cara supaya kamu nggak melewatkan hadiah dari semesta adalah perbanyak rasa syukur di hal-hal kecil di setiap hari. Apapun ya yang membuat hati kamu itu tenang, yang membuat kamu itu merasa dihargai ya. Hal sekecil apapun perlu kamu syukuri, perlu kamu ingat ya. Siapa yang membahagiakan kamu, siapa yang mensupport kamu ya, itu salah satu cara bagaimana supaya kita bisa bersyukur. Karena aku merasakan kedepannya ya akan banyak karunia yang diberikan kepada beberapa Libra. Ya tidak semua Libra, tapi Libra yang bisa menggunakan bulan Maret ini dengan baik, yang bisa merencanakan dan memulai sesuatu yang baik di bulan Maret ya, maka kemungkinan ya kedepannya itu akan banyak mendapatkan karunia. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada kabar baik apa untuk Libra di bulan Maret? Nasihat dan pesan atau clue tambahan untuk Sun, Moon, and Rising in Libra. Relationship, ya. Ini ya tadi yang aku singgung di pertama ya. Aku merasakan memang energi cinta atau terkait hubungan ya, terutama di percintaan, ini akan di-highlight ya atau digarisbawahi di bulan Maret. Nah, maksud dari relationship bukan hanya hubungan kamu dengan orang lain, tapi hubungan kamu dengan diri sendiri. Bagaimana kamu bisa menghargai diri sendiri ya, menjaga energi kamu, menjaga kesehatan ya. Itu juga termasuk membangun relationship yang baik ya. Ketika kamu membangun relationship dengan diri kamu dengan baik, maka itu akan dengan secara otomatis ya berimbas ke hubungan dengan orang lain. Ya, jadi bagaimana kamu berbicara dengan diri kamu sendiri ya. Misalnya kamu lagi kesel atau lagi menghadapi masalah, apa yang kamu ucapkan ya, apa yang kamu lontarkan untuk diri kamu sendiri, itu akan berpengaruh ya. Energi-energi itu akan berpengaruh ke diri kamu sendiri. Jadi ucapkanlah yang baik-baik ya, seperti perbanyak rasa syukur tadi. Kalau misalnya kamu kelepasan ya, kalau kesel gitu ya, terus kamu mengumpat, ya udah karena udah kelepasan, nah kamu ganti atau kamu balas dengan bersyukur ada hal-hal baik terlepas dari kesialan yang kamu alami di hari itu. Seperti itu ya contohnya. Oke, satu Oracle Advice lagi.
Ada pesan dan nasihat apa untuk Libra? Kabar baik untuk Libra di bulan Maret. Oke, ada dua. Aku ambil keduanya ya. Ada dream, kemudian ini ada share. I see. Oke, so ya aku merasakan memang ada harapan atau keinginan kamu yang akan terwujud ya berkaitan dengan hadiah dari semesta. Dan di sini juga kamu diingatkan untuk jangan lupa berbagi ya. Ketika kamu mendapatkan hadiah dari semesta, selain kamu bersyukur, kamu juga perlu berbagi terutama dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini positif ya. Kabar baiknya mungkin Libra ini memang akan mendapatkan banyak karunia, makanya diingatkan untuk berbagi ya, bersyukur dan berbagi. Dan kalau misalnya kamu belum bisa melihat ya, apa sih hadiah dari semesta atau aku ingin punya peluang, aku ingin mendapatkan rezeki. Jangan lupa untuk terus bermimpi. Bermimpi di sini bukan berarti kamu kayak tidur terus ya seharian, terus nggak ngapa-ngapain, ngayal macem-macem, bukan seperti itu. Tapi apa yang kamu harapkan, tujuan dan cita-cita kamu, itu terus kamu pikirkan ya, dengan energi yang positif. Jadi pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan sebagaimana kamu sudah merasakan atau mendapatkannya. Dan kalau misalnya kamu sekarang itu karena kesibukan ya, kamu itu kurang bermimpi atau sudah mengubur mimpi-mimpi kamu yang terutama di masa kecil ya, ada baiknya di bulan Maret ya kamu gali lagi ya mimpi-mimpi kamu terutama ketika masih kecil, apa yang belum kesampaian, dan panjatkan ya doa ya, kirim energi itu ke semesta. Ada kemungkinan ya salah satu dari mimpi kamu itu akan diwujudkan, akan bisa terwujud. Oke Libra, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. See you and take care.